Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah. Masih semangat ya belajarnya? Harus semangat ya, menuntut ilmu itu harus semangat agar ilmu yang kita pelajari itu nantinya bisa bermanfaat dan berkah untuk kita. Nah, hari ini kembali lagi bertemu Ibu dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Karim. Hadir. Faid. Hadir. Matnur. Hadir. Fauzi. Hadir. Alhamdulillah semuanya hari ini lengkap ya. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoanya bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni hikmah wa alhimni bis-shalihin. Ya, terima kasih. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu ingin tanya dulu. Masih ingat nggak pembelajaran kita minggu yang lalu itu tentang apa? Dia ingat? Tentang apa ya? Apa? Ya. Oke, langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi minggu yang kemarin itu kita belajar tentang langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Apa saja? Ada ingat nggak apa saja langkah-langkah Nabi itu? Oke, masjid. Ada lagi apa lagi? Oke, mempersaudarakan kaum muslimin. Ada lagi? Iya, perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Itu perjanjian apa ya namanya? Oke, bagus, piagam Madinah. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang ada yang tahu siapa apa? Iya, nah jadi kemarin itu kan kita belajar bagaimana sih langkah-langkah dakwah Nabi itu. Sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian. Masyarakat Madinah. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana langkah-langkah dakwah Nabi dalam membangun perekonomian masyarakat Madinah. Nah, ini kan tentunya perekonomian ini tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Kita pastinya dalam kehidupan itu ada yang namanya perekonomian. Apa perekonomian ini? Untuk menunjang kehidupan kita, menunjang kita menjalani kehidupan. Kalau misalnya kita tidak ada ekonomi bagaimana? Soalnya kan kita harus ada sandang, ada papan, ada tangan. Itu dalam perekonomian dan itu harus berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Nah, di sini ada pun tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian masyarakat. Nah, di sini Ibu ada gambar ya, yang amati.
berdagang. Ini pasar, di mana pasar dulu pada saat Nabi Muhammad SAW di Madinah. Oke, baik, langsung saja kita akan mempelajari apa saja langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian masyarakat Madinah. Nah, yang pertama, ada apa di sana? Di bukunya kalian ada. Ada apa? Langkah awalnya membangun mempersaudarakan. Masih ingat gak kaum muhajirin itu apa artinya? Saya minggu yang kemarin kita sudah bahas apa ya kaum muhajirin. Iya, bagus. Kaum muslim Mekah yang ikut hijrah Nabi ke Madinah. Kalau kaum Ansar apa? Ansar apa ya? Karim apa ya? Apa penduduk asli kota Madinah itu ya. Nah, jadi Nabi itu pertama-tama dipersaudarakan dulu antara kaum yang tadi hijrah bersama Nabi, dipersaudarakan dengan kaum Ansar. Tujuannya apa? Ya tadi nantinya dengan saudara kan tidak. Contoh saja misalnya kalian bersaudara, meskipun tidak hubungan saudara, tapi kalian bersaudara. Misalnya kalian tinggal di daerah Kandangan dan teman kalian itu tinggal di daerah Rantau, dan kalian itu kan bersaudara sama muslim. Jadi secara otomatis kalau misalnya kalian nantinya mau ke Banjarmasin dan mau singgah, ada kan tempat teman yang seperti saudaranya sama halnya dengan kita di Rasul mempersaudarakan terlebih dulu agar lebih mudah. Yang kedua ada apa? Menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Iya, menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Ini disebut apa? Ahlus sufah ya, yaitu orang miskin atau sudah menuntut ilmu dan tinggal di dalam masjid. Nah, itu tadi dulu sebelum orang-orang sebelum zaman sekarang yang modern ini, orang-orang itu yang orang miskin itu tinggal di masjid. Nah, jadi di sana mereka bukan hanya tinggal, tetapi mereka juga di sana menuntut ilmu. Dan tentunya kalau sekarang ini kan tidak ada lagi orang meskipun orang miskin itu, tapi mereka tidak tinggal di masjid dan ada misalnya rumah yang seperti itu meskipun tidak layak, tapi tetap ada tempat tinggal, jarang begitu. Yang ketiga ada bekerja sama dengan kaum Ansar menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum muhajirin. Nah, iya tadi karena kan mereka ini hijrah, tidak membawa apapun ke Madinah. Jadi harta benda mereka itu mereka tinggalkan di kota Mekah. Jadi mereka itu ke sana hanya membawa baju di tempat dan perlengkapan sejenisnya pada saat melakukan perjalanan. Nah, jadi otomatis kan tidak ada bekal. Nah, jadi bekerja sama kaum Ansar dan kaum Muhajirin ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Terus yang keempat, ada Nabi Muhammad SAW menganjurkan bagi kaum Muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang. Nah, jadi Rasulullah SAW itu menganjurkan kepada kaum Muhajirin atau orang-orang yang ikut Nabi hijrah tadi, disuruh beliau itu untuk berdagang kalau misalnya dia ada modal dan punya pengalaman berdagang. Nah, ada lagi yang keberapa? Yang kelima, bagi kaum muhajirin yang tidak punya modal, Nabi Muhammad SAW menganjurkan mereka bekerja sebagai petani. Nah, jadi yang tidak ada modal, itu sebagai pengalaman Nabi untuk bertani. Nah, ya jadi karena kan lahan ataupun ladang pertanian di Madinah itu subur, jadi mereka itu bisa menanam apa saja di tanah yang di Madinah itu, karena di sana itu lahannya subur, jadi mudah untuk tumbuh. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada setelah
zakat itu di dalam Quran surah apa ya? Ya, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110. Iya, ayat 110. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan ada juga di dalam surah lain, di surah At-Taubah ayat 103. Nah, adapun di sini kan tadi ada dijelaskan bahwa memperkuat jaminan atau memberi zakat dan penerima zakat. Nah, kalian tahu tidak penerima zakat atau mustahik zakat itu apa saja? Ada kan di dalam fikih? Sudah belajar fikih belum? Sudah tahu dong apa saja yang berhak menerima zakat? Ayo, salah satunya apa? Iya, orang fakir. Ada lagi kalian apa ya? Iya, Amel. Kalian yang berapa? Orang berutang. Iya, orang yang berutang atau? Garing. Iya, atau garing. Nah, jadi itu dalam Islam itu sudah diatur yang berhak menerima zakat itu siapa saja. Jadi Nabi itu menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat tadi. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Yang langkah-langkah Nabi membangun perekonomian masyarakat Madinah. Jadi tadi langkah-langkah beliau tadi ada 6 ya. Nah, ada 6 langkah-langkah itu tadi yang dilakukan Nabi untuk membangun perekonomian. Awalnya kan tadi mempersaudarakan dulu. Nah, dipersaudarakan dulu agar mudah menjalin hubungan. Misalnya sudah kan tadi kaum muhajirin tadi datang dengan sudah membawa apapun, otomatis kan kalau misalnya bersaudara tadi bisa dia meminjam modal, dan juga persaudaraan ini sangat kuat, bukan hanya persaudaraan darah tetapi juga seiman, seperjuangan. Nah, sampai sini ada nggak yang mau ditanyakan? Gimana? Kalian berkah? Ada yang ditanyakan? Kalian? Ada? Adalah Mas Nur ada? Sudah paham ya? Oke, Fauzi? Ada. Oke, bagus. Nah, kalau di sini tidak ada, kita diskusi ya. Nah, Ibu ada diskusi. Silahkan kalian berdua kelompok. Yang satunya ini mau ke belakang sekarang harinya. Oke, nah. Jadi pertanyaannya kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Bagaimana cara menerapkan membangun ekonomi berdasarkan metode Nabi Muhammad SAW yang tadi? Sudah dapat ditangkap pertanyaannya? Sudah dapat dimengerti pertanyaannya tadi? Bagaimana menerapkan? Nah, jadi tadi kan langkah-langkah tadi ada 6 langkah tadi. Jadi bagaimana cara menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita hari ini, saat ini. Ini beri waktu ya. Sudah selesai? Sudah. Kalau misalnya sudah, kalau sudah kita presentasikan ke depan ya. Silakan maju ke depan berdua ya Pak. Berdua. Hendaknya antar sesama umat Islam itu membangun persaudaraan sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Dua, membangun usaha dengan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam. Tiga, jujur dan amanah dengan memperhatikan misalnya pedagang harus jujur. Dari kelompok 2, ada yang ingin ditanggapi tidak dari jawaban kelompok 1 tadi? Atau ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan hasil diskusi mereka tadi? Ada? Ada? Udah cukup ya? Oke, di hasil diskusinya bagus, kita ambil.
sekarang disuruh Jangan dijawabkan dulu. untuk bersama saudara muslim dan bersama antara orang yang memiliki model untuk bersama pengertian untuk jadi masyarakat yang mendapat model yang cukup sedikit bekerja terang. Nah, dari pemaparan hasil diskusi kelompok 2 tadi, kelompok 1 ada nggak yang mau ditanggapi atau tidak? Kalau yang cara ini Mau dijawab dulu nggak? Nah, tadi yang pertama ada sama saudara muslim harus bekerja sama. Yang kedua bekerja sama antara orang yang memiliki modal untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga bagi masyarakat yang tidak mempunyai modal yang cukup sebaiknya bekerja sebagai petani. Nah, dari jawaban mereka ada nggak yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi? Sudah cukup ya? Oke. Nah, bagus diskusinya. Tepuk tangan dulu. Cara membangun ekonomi berdasarkan metode Nabi. Nah, tadi kalian sudah bagus ya hasilnya. Coba ya. Nah, hendaknya hati sama umat Islam itu membangun persaudaraan sebagaimana yang ditentukan. Nah, kan tadi saudara dulu. Kalau saudara kan mudah. Terus ada membangun usaha dengan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat. Nah, di sini juga seharusnya kita itu membangun ekonomi itu dengan sistem ekonomi yang sesuai dengan syariat agar tidak ada yang korupsi dan lain sebagainya. Itu kan kalau misalnya terjadi hal yang seperti itu otomatis ekonomi kita itu jadi tidak bagus, juga tidak diberkahi oleh Allah karena kan tidak sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan aturan Allah. Ada jujur dan amanah dalam membangun sebuah usaha sebagai pedagang. Nah, berdagang usaha apapun kita itu harus jujur. Dengan kejujuran itu maka apa yang kita kerjakan itu pasti berkah dan kita itu dipercaya oleh orang lain. Ada juga tadi sesama muslim, sesama saudara muslim harus bekerja sama. Nah, ini orang-orang muslim yang mempunyai kepercayaan itu kan harusnya itu bekerja sama dengan orang-orang yang sudah mempunyai modal, sama seperti sahabat-sahabat Nabi itu kan mereka yang kaya itu mereka memberikan modal kepada orang-orang muslim yang mau bekerja keras dan mau menjalankan usaha seperti itu. Tapi ya sekarang ini memang yang kaya makin kaya, ya kan, yang miskin makin miskin. Itulah sistem kita, karena bukan mencontoh yang sepenuhnya mencontoh yang seperti Rasulullah contohkan, ya kan. Terus bagi masyarakat yang belum punya modal yang cukup sebaiknya bekerja sebagai petani. Nah, ini kalau misalnya juga saat ini tuh, kalau misalnya perekonomian pertanian masyarakat kita khususnya Indonesia itu dimanfaatkan dan mendapat support dari pemerintah, itu kan pasti akan bagus. Tapi kan ini petani bantuan apapun itu kurang ibaratnya seperti itu kan. Di kampung kalian banyak nggak yang petani? Ada nggak yang bekerja sebagai petani? Banyak ya, di mana-mana pasti ada yang bertani. Di kota juga ada, di apalagi di pedesaan. Nah, sampai di sini ada nggak yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya tadi? Yang tadi adalah tadi ada 6. Baik, kalau misalnya tidak ada lagi yang mau ditanyakan, tidak ada lagi yang didiskusikan, mungkin di sini ibu mau memberi kalian tugasnya
dan siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Oke, sudah ditulis semua soalnya. Oke, nah di depan ya di semuanya supaya kalian lebih paham lagi dan supaya di rumah diulang lagi kan kalau misalnya ada tugas rumah otomatis kalian harus mengulang pelajaran lagi untuk menjawab catatan. Oke, baik. Nah, kalau tidak ada lagi kita simpulkan. Tadi langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian masyarakat Madinah ada berapa? Ada 6. Kita tolong sebutkan satu. Si Mas satu sebutkan apa? Dia mempersaudarakan kaum Hadirin Ansar. Fauzi, menempatkan orang-orang fakir miskin yang menempatkan orang fakir miskin di masjid. Harim apa harim? Dia bekerja sama dengan kaum Ansar. Kaum Hadirin dan kaum Ansar itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Harim apa? Nabi SAW menganjurkan bagi kaum hadirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang. Oke, nah jadi tadi hari ini kita membahas tentang langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian masyarakat Madinah. Ada 6 tadi, sudah teman-teman sebutkan yang mana mempersaudarakan kaum hadirin dan kaum Ansar, bekerja sama menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat muhajirin yang mempunyai modal dan pengalaman berdagang itu diminta oleh Rasul untuk berdagang dan juga menempatkan orang miskin itu tinggal di masjid untuk memperdalam pengetahuan dan ilmu agama. Nah, jadi itu tadi pembelajaran kita hari ini. Ibu ingin menyampaikan pembelajaran kita minggu yang akan datang. Nah, minggu yang akan datang kita akan mempelajari tentang strategi selanjutnya itu tentang khulafaur rasyidin. Nah, jadi kalian di rumah dibaca dulu ya tentang khulafaur rasyidin. Kemudian nanti kita belajarnya nyaman dan dapat berdiskusi dengan baik. Oke, mungkin sampai di sini. Terima kasih kalian yang sudah berdiskusi dengan baik dan memaparkan juga dengan baik. Terima kasih atas segala partisipasi kalian. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Salam dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.